Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana? Tetap semangat ya untuk pembelajaran daring hari ini. Hari ini kita mapel IPA melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang asam, basa, dan garam. Kemarin kita sudah membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Diperhatikan lagi anak-anak karena minggu depan sudah tes PTS tengah semester, jadi dipersiapkan sebaik mungkin materinya ya, karena materinya cukup banyak. Hari ini kita mulai dengan berdoa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kefahaman. Amin. Kita lanjutkan ya anak-anak. Jadi ini ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar tomat, buah tomat. Ada gambar garam dapur, ada gambar buah jeruk, ada gambar aki, ada gambar sabun dan pasta gigi. Kita akan membahas asam, basa, dan garam. Jadi masing-masing sifatnya, masing-masing contohnya, masing-masing penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita akan bahas satu persatu. Seperti itu ya anak-anak. Yang pertama kita akan membahas sifat asam, basa, dan garam. Yang pertama asam. Asam itu pernah mencicipi buah yang masih muda ya. Rasanya masam. Nah, masam ini asam mulai dari, contohnya dari buah jeruk, misalnya buah jeruk yang masih muda atau buah jeruk yang masih hijau, itu rasanya masam. Jadi kebanyakan buah-buah itu yang belum matang atau yang masih muda itu akan terasa masam. Nah, zat yang di dalam air itu dan buah ini dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Nah, asam ini memiliki sifat-sifat. Apa itu sifat dari asam? Sifatnya itu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang kedua, itu bereaksi dengan logam aktif, itu menghasilkan garam dan gas hidrogen. Nah, rasanya bagaimana anak-anak? Rasa lemon. Rasanya masam atau asam. Selanjutnya, sifatnya itu menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, bereaksi dengan basa akan menghasilkan air dan senyawa garam. Nah, ini ada beberapa asam yang dikenal atau ada di kehidupan kita. Yang pertama ada asam asetat, itu terdapat dalam larutan cuka. Asam askorbat terdapat dalam jeruk, tomat, dan sayuran. Selanjutnya ada asam sitrat, itu juga terdapat dalam jeruk. Selanjutnya ada asam borat, itu terdapat dalam larutan pencuci mata. Selanjutnya ada asam karbonat, itu terdapat dalam minuman berkarbonasi. Selanjutnya ada asam klorida, itu terdapat dalam asam lambung dan obat tetes mata. Selanjutnya ada asam nitrat, asam fosfat, asam sulfat, asam tatrat. Dan ada lagi asam malat, ada asam formiat, ada asam laktat, dan asam benzoat. Asam benzoat ini digunakan untuk bahan pengawet makanan. Jadi banyak sekali manfaat asam yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Selanjutnya, ini selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, bila tidak berhati-hati dalam penggunaannya, larutan asam ini dapat berdampak negatif bagi
kehidupan lingkungan kita. Contohnya itu terjadinya hujan asam. Di beberapa wilayah tertentu terjadi hujan asam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung dalam kota. Nah, mengapa dapat terjadi hujan asam? Nah, bila terdapat kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO di dalam atmosfer yang sangat tinggi, gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam yang lainnya. Jadi ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan yang normal. Asam inilah yang kita kenal dengan hujan asam. Jadi, kegiatan industri itu yang menyebabkan udara tercemar oleh berbagai gas pencemar. Misalnya ada gas belerang dan gas nitrogen oksida. Nah, air hujan turun ke bumi itu akan merusak benda yang ada di sekitar, misalnya benda seperti jembatan, bangunan semen, patung, bahkan kehidupan makhluk hidup itu sendiri. Jadi berbahaya ya ternyata dari hujan asam itu. Jadi asam itu selain dapat dimanfaatkan, kalau penggunaannya tidak berhati-hati itu bisa menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya hujan asam. Ini adalah gambaran dari hujan asam. Misalnya ada di pabrik, ada gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida itu akan naik ke atmosfer, dan gas itu dibawa oleh angin, dan ketika turun hujan akan kandungan dari air hujannya itu akan lebih asam. Jadi dapat merusak dari lingkungan sekitar. Seperti itu ya anak-anak, dari gambaran itu sudah terlihat ya. Jadi dampak negatif dari larutan asam. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh bahan bersifat asam dan kegunaannya. Ini ada jeruk sebagai sumber vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah sariawan. Cuka itu sebagai penambah rasa asam pada makanan. Air aki itu untuk menyalakan mesin kendaraan. Pupuk itu mengandung asam nitrat untuk menyuburkan tanaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang basa. Nah, tadi kita sudah membahas asam, sekarang kita akan membahas tentang basa. Basa itu apa? Basa itu sifat-sifatnya, yang pertama itu mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Yang kedua, terasa licin jika mengenai kulit. Yang ketiga, rasanya getir atau pahit. Yang keempat, menghantarkan listrik. Dan yang kelima adalah bereaksi dengan asam menghasilkan air dan senyawa garam. Kalau basa ini dalam kehidupan sehari-hari sangat dekat. Misalnya sabun, tiap hari mandi ya, mandi menggunakan sabun, cuci tangan dengan sabun. Sabun itu rasanya getir atau pahit dan bisa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi sabun itu contoh dari basa. Seperti itu ya anak-anak, Ustazah contohkan yang basa. Selanjutnya, basa itu adalah zat yang ada di dalam air yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contohnya sabun. Nah, ini ada beberapa basa yang dikenal. Ada aluminium hidroksida, itu terdapat dalam deodoran, antacid. Selanjutnya kalsium hidroksida, itu terdapat dalam mortar dan plester. Magnesium hidroksida itu ada dalam obat dan antacid. Dan natrium hidroksida terdapat dalam bahan sabun. Nah, ini contoh bahan yang bersifat basa dalam kehidupan sehari-hari. Ada magnesium hidroksida juga untuk obat mah. Natrium hidroksida ada bahan sabun. Kalium hidroksida juga pembuatan sabun. Seperti itu ya anak-anak, sangat lekat ya, deodoran, obat mah. Selanjutnya bahan sabun, itu semua menggunakan bahan basa. Nah, ini perbedaan sifat asam dan basa. Asam itu bersifat korosif,
basa itu bersifat kaustik. Selanjutnya sebagian asam itu sebagian besar reaksinya menghasilkan H2. Basa itu terasa licin di tangan. Senyawa asam itu memiliki rasa asam, sedangkan basa itu memiliki rasa yang pahit. Selanjutnya, asam itu dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain atau dapat dijadikan indikator. Kalau basa itu dapat mengubah warna zat lain atau warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Dan asam itu menghasilkan ion H+, sedangkan basa menghasilkan ion OH-. Selanjutnya kita akan membahas tentang garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk oleh reaksi asam dan basa, contohnya NaCl atau garam dapur. Dapat diperoleh dengan cara mengendapkan air laut. Jadi garam dapur yang ada di bumbu masakan atau di dalam dapur itu diperoleh dengan cara mengendapkan air laut, dengan cara penguapan atau kristalisasi. Dapat juga dengan cara mereaksikan asam dan basa atau netralisasi. Ini ada reaksinya, HCl ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2O, atau asam plus basa sama dengan garam plus air. Ini ada beberapa garam yang dikenal, yaitu natrium klorida, garam dapur. Manfaatnya untuk bumbu makanan ya, dapat menambah nafsu makan. Ada natrium bikarbonat atau baking soda, itu digunakan untuk pengembang kue. Selanjutnya kalsium karbonat, kalium nitrat, kalium karbonat, kalium fosfat, dan amonium klorida. Reaksi netralisasi itu berguna bagi manusia antara lain untuk produksi asam lambung yang berlebihan dapat dinetralkan dengan basa. Terus tanah yang sudah terlalu asam dinetralkan dengan senyawa basa, dan pasta gigi yang mengandung basa dapat menetralkan mulut dari asam. Nah, ini ada identifikasi asam basa dan garam. Sifat larutan dapat ditunjukkan dengan indikator asam basa. Nah, yaitu zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Antara lain kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Dan yang kedua ada larutan indikator atau larutan alami. Ini ada cara untuk mengukur pH dari suatu larutan. Kalau pH-nya basa itu pH-nya lebih dari 7. Kalau pH-nya asam itu kurang dari 7. Kalau 7 bagaimana? Kalau 7 berarti pH-nya itu netral, tidak asam dan tidak basa. Kalau dengan kertas lakmus merah itu berarti kalau asam dapat memerahkan lakmus biru, kalau merah tetap merah. Kalau basa itu dapat membirukan lakmus biru. Begitu ya anak-anak. Nah, ini warna lakmus dalam larutan asam, basa, dan garam. Kalau kertas lakmus merah itu larutan asam tetap merah. Kalau dengan larutan basa jadi biru. Kalau dengan larutan netral itu tetap merah. Kalau indikatornya lakmus biru, merahnya tetap merah, larutan basanya tetap biru, dan larutan netralnya biru. Seperti itu ya, nah dipahami ya. Lakmus merah itu untuk menentukan asam atau basa. Misalnya ada larutan jeruk, itu nanti diuji cobakan dengan kertas lakmus warna merah. Kalau larutan jeruk berarti rasanya masam. Kalau diujikan dengan lakmus merah itu nanti warnanya akan tetap merah. Jadi dari percobaan itu dapat diketahui bahwa larutan air jeruk itu berarti termasuk larutan asam karena lakmusnya tetap merah. Kalau sabun berbeda lagi, sabun rasanya pahit.
sabun itu dapat membirukan lakmus biru, dan lakmus merah akan menjadi warna biru. Jadi larutan sabun itu akan menjadi salah satu contoh dari larutan basah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini beberapa keuntungan lakmus sebagai indikator. Yang pertama, dapat berubah warna dengan sangat cepat, baik dengan larutan asam maupun basah. Yang kedua, sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara sehingga dapat tahan lama. Yang ketiga, mudah diserap oleh kertas. Selain indikator buatan, bisa dipakai juga indikator alami, misalnya bunga sepatu dan kunyit, kulit manggis, dan kubis ungu. Sebagai contoh, ini caranya untuk indikator alami itu mengambil kulit manggis, lalu ditumbuk sampai halus dan mencampur dengan sedikit air. Warna kulit manggis adalah ungu dalam keadaan netral. Jika ekstrak kulit manggis dibagi dua, nanti larutan asam dari kulit manggis dari warna ungu menjadi coklat kemerahan, berarti itu yang asam. Kalau dicampurkan dengan larutan basah, itu akan menjadi biru kehitaman. Selanjutnya ada warna ekstrak kubis ungu dalam larutan asam, basah, dan garam. Ada sifat larutan, ada asam kuat, asam menengah, asam lemah, ada netral, ada basa lemah, ada basa menengah, dan basa kuat. Ini adalah penentuan skala keasaman dan kebasaan. Ini menggunakan indikator universal. Nah, gitu dulu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini tentang asam, basa, dan garam. Dipersiapkan baik-baik ya untuk PTS minggu depan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke Ustazah. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.